Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati rekan-rekan dari pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat taufiknya lah maka pada hari ini, alhamdulillah kita bisa melakukan pertemuan untuk membicarakan pendahuluan, pembicaraan pendahuluan tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 Hijriah atau 2025 Masehi dan pembentukan panja biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah dan 2025 Masehi dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Tentu kami juga mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu semua para anggota Komisi 8. Kami tahu bahwa dalam suasana masih melakukan pembinaan di daerahnya masing-masing, research, tapi masih bisa menyempatkan diri tentunya dengan segala konsekuensinya hadir bersama kami di sini dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama. Tentu kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, sesuai dengan agenda rapat kerja pada hari ini, izinkanlah kami menyampaikan penjelasan mengenai pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun dimaksud. Nah, terkait dengan pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi dan pembentukan panja biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun tersebut, kami sampaikan bahwa usulan anggaran BPIH tahun tersebut itu telah dibahas dan disetujui bersama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Badan Penyelenggaraan Haji dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, kuota haji. Pemerintah Saudi Arabia telah menetapkan kuota haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi untuk jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. Sesuai informasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, kuota petugas haji Indonesia sampai saat ini berjumlah 2.210 orang. Jadi ini ada pengurangan tahun yang sebelumnya. Jumlah tersebut itu belum mencapai tahap ideal. Mengingat jemaah haji yang harus dilayani sebesar 221.000 orang, karena itu kami akan terus berupaya agar mendapatkan tambahan kuota petugas sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu 4.000 aslinya sebetulnya 4.200 ya. Tapi ada tambahan pada waktu 500 menjadi 4.700 orang untuk tahun 2024. Maka 4.600 orang untuk di tahun tersebut. Nah, cuman saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, pertemuan kami dengan Menteri Haji pada waktu itu, kami agak kesulitan dan sangat bermohon kepada Menteri Saudi Arabia, Menteri Haji ya, supaya tambahan kuota itu minimum seperti tahun lalu. Pertimbangan kami karena jamaah haji kami terlalu lama menunggu 48 tahun. Jadi rata-rata jamaah haji kami pada waktu itu sudah tua ya, dan memerlukan pendampingan, dan yang paling efektif dan paling tepat mendampingi mereka adalah tentu pendampingan dari Indonesia, karena bahasanya sama, mungkin juga riwayat penyakitnya pun juga tahu karena anggota keluarganya, dan sebetulnya juga membantu Saudi Arabia sendiri, karena makin banyak tenaga kerja kami kesana, makin banyak pendampingan kami, itu otomatis akan mengurangi beban petugas Saudi Arabia sendiri, ngangguk-ngangguk rajanya, menterinya pada waktu itu. Tetapi negosiasi ini baru bisa kita lakukan kalau sudah dilunasi semua biaya yang diperlukan. Nah, sampai hari ini kami belum mengusulkan usulan tambahan berapa kuota petugas haji yang kita akan mohon, akan tetapi insya Allah nanti setelah selesai semua pembicaraan keuangan, maka tetap kita akan lakukan negosiasi. Kemudian penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi,
Transformasi layanan jemaah haji di Arab Saudi kini menghadirkan perubahan sistem ya. Seperti kita tahu bersama bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi dikelola oleh muassasah. Muassasah itu semacam BUMN-nya Saudi Arabia pada waktu itu, melainkan oleh syarikah atau perusahaan swasta sebetulnya yang ditunjuk oleh Kementerian Haji Arab Saudi berdasarkan kriteria-kriterianya. Jadi sejak beberapa tahun terakhir, setiap negara termasuk Indonesia itu dapat memilih syarikah yang akan menyiapkan layanan bagi jamaah haji. Nah, kemudian pelayanan jamaah haji di Arab Saudi. Nah, kita lihat dari akomodasi jamaah haji. Jadi standar hotel di Mekah harus memperhatikan aspek kelayakan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan akses ke Masjid Haram dengan jarak maksimum 4,5 meter. 4 kilometer. 4,5 kilometer ini dari pusat dari Ka'bah lah itu, dari Masjid Haram, dan menyediakan 1 kali rute bus salawat. Di Madinah standar hotel terus ya harus kita memastikan juga kemudahan akses ke Masjid Nabawi dengan jarak paling jauh 1.000 meter. Dengan masa tinggal jamaah di Madinah itu sekitar 9 hari. Durasi masa tinggal ini mengikuti jadwal check-in dan check-out hotel sesuai dengan sistem internasional, yaitu check-in mulai pukul 14 waktu Saudi Arabia ini, dan check-outnya itu 12. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan kerajaan Saudi Arabia, keberangkatan jamaah haji dari Madinah menuju Mekah itu tidak diperbolehkan pada malam hari karena banyak efeknya ya. Dengan batas waktu keberangkatan maksimum pukul 17. Mengenai konsumsi di Madinah sebanyak 27 kali makan, sedangkan di Mekah itu 84 kali makan selama 28 hari. Di Bandara Jeddah juga diberikan karena pengalaman-pengalaman yang lalu mereka juga seringkali terlambat penerbangan dan seterusnya, maka diberikan juga 1 kali makan saat kedatangan dan juga kepulangan. Dan pada saat di Armina itu juga diberikan sebanyak 16 kali makan. Transportasi. Layanan transportasi melayani jamaah haji untuk transportasi antar kota perhajian, masyair, dan salawat. Nah, kemudian pelayanan embarkasi hajinya, jadi dalam rangka meningkatkan pelayanan embarkasi, kami akan melanjutkan penerapan layanan one-stop service yang cukup efektif penerapan pada tahun lalu ya. Jadi apa yang bagus pada tahun lalu kita akan pertahankan. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan, distribusi gelang identitas jemaah, kemudian living cost-nya, paspor, boarding pass, dan visa pada saat kedatangan jemaah haji di gedung aula penerimaan. Dengan demikian jemaah haji itu memiliki kesempatan untuk beristirahat lebih lama dan menyiapkan kondisi fisik sebelum melaksanakan ibadah di Saudi Arabia. Selama berada di asrama haji, jemaah akan mendapatkan makanan sebanyak 3 kali, serta 2 kali snack sebelum keberangkatan, dan 1 kali snack pada saat kepulangan. Jadi kita sudah ukur, itu insya Allah sudah sangat standar. Untuk tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ini, jumlah embarkasi haji yang tersedia adalah 14 embarkasi, yaitu Banda Aceh, Kuala Namu, kemudian Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Pondok Gede, kemudian juga Jakarta, Bekasi, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang, Lombok, dan Kertajati. Embarkasi Kertajati ini akan mengangkut jamaah haji dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Subang, Bandung, dan Bandung Barat. Pembinaan jamaah haji di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, pembinaan jamaah haji di dalam negeri ini, pembinaan jamaah haji untuk dalam negeri dilaksanakan dalam bentuk manasik haji di tingkat KUA seperti yang selama ini kita lakukan. Ya, ada beberapa kali, 8 kali untuk wilayah luar Jawa dan 6 kali untuk wilayah Jawa. Manasik di tingkat Kementerian Agama itu dilakukan sebanyak 2 kali juga. Nah, untuk pembinaan jamaah haji di luar negeri,
ya di Saudi Arabia tersedianya para pelaksana bimbingan ibadah dan konsultasi ibadah di setiap sektor, baik di Mekah ataupun di Madinah. Nah, apalagi kalau permohonan kami nanti diterima, ya, maka tentu tidak akan berkurang dari apa-apa yang pernah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Lalu, Bapak Ibu sekalian, untuk anggaran operasional haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, kami telah menyampaikan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun tersebut, yaitu kepada Komisi 8 melalui surat kami nomor sekian, ya, tanggal 27 Desember tahun 2024 mengenai usulan BPIH reguler dan khusus tahun tersebut. Berikut ini ringkasannya. Jadi haji reguler, usulan anggaran BPIH tahun tersebut itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi komponen biaya penerbangan haji disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi. Kemudian pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas di dalam menentukan komponen BPIH sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar.